Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus kecurangan khusus pada BUMD GXZ yang diampu oleh Bu Nita Erika Aryani, SE AKMSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Rani Veronica, selanjutnya ada Asila Dia Zahran, Nauratul Salimah, Olivia Trinanda Putri, dan Mira Lainatul Syifa. Next. Selanjutnya latar belakang. Nah, kasus ini berawal dari sebuah penyimpangan besar yang terjadi di BUMD GXZ, yaitu perusahaan pelayaran milik pemerintah daerah. Masalah pertama muncul ketika ditemukan tunggakan biaya docking sebesar Rp234.500.000. Padahal biaya docking ini sebenarnya sudah disubsidi oleh pemerintah. Artinya perusahaan tidak seharusnya mengeluarkan uang lagi. Namun kenyataannya tetap adanya tagihan yang harus dibayar. Dan ini menjadi pertanda adanya kecurangan. Nah, tidak berhenti di situ. Pengawas kapal yang bernama Budi juga ternyata adalah adik kandung dari direktur utama yang melakukan pungutan liar sebesar 500.000 setiap trip. Dan kalau dijumlahkan bisa mencapai 3 juta rupiah per hari. Nah, uang ini tentu tidak masuk ke kas perusahaan, melainkan masuk ke kantong pribadi. Selain itu, ada juga pendapatan perusahaan dari fee kontrak sebesar 10% untuk kapal KMP. Nah, tapi uang ini sama sekali tidak tercatat dalam laporan perusahaan. Artinya, adanya pendapatan resmi yang sengaja dihilangkan. Dan yang cukup mencurigakan lagi, direktur utama tidak ada di kantor pada saat penggeledahan. Nah, ini juga membuat adanya dugaan keterlibatan semakin kuat. Selanjutnya ada indikasi ketidakwajaran. Nah, dari temuan di awal tadi muncul beberapa indikasi ketidakwajaran yang mengarah pada kecurangan. Yang pertama, munculnya tunggakan biaya docking yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah. Ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dana subsidi atau adanya ketidaktransparan dalam pencatatan. Yang kedua, adanya pungutan liar oleh Budi. Seperti pungutan liar ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan pengendalian internal atau kontrol internal yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, hilangnya fee 10% dari kontrak selama periode 2018 sampai dengan 2019. Nah, dari sisi akuntansi, hilangnya pendapatan tanpa jejak adalah bukti yang sangat kuat bahwa adanya manipulasi laporan. Dan yang keempat, ketidakhadiran direktur utama tadi pada saat penggeledahan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah memang ada upaya untuk menghindari pemeriksaan atau adanya sesuatu yang ditutupi? Selanjutnya ada terjadinya kecurangan. Nah, kecurangan dalam kasus ini bisa terjadi karena beberapa titik kelemahan dalam sistem perusahaan. Yang pertama, dana subsidi docking yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya ternyata tidak dikelola dengan benar. Bisa jadi uangnya itu digunakan untuk hal lain atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, praktik pungutan liar jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan karena posisi Budi sebagai adik kandung direktur utama dan sebagai pengawas kapal menyebabkan ia merasa aman melakukan pungutan liar tanpa takut ditegur. Yang ketiga, fee kontrak sebesar 10% yang hilang tadi menunjukkan adanya manipulasi pada penerimaan pendapatan. Ini bisa dilakukan dengan sangat mudah jika pengendalian internal perusahaannya lemah. Dan yang keempat, adanya nepotisme di mana jabatan pengawas penting diberikan kepada keluarga direktur, membuat kecurangan itu lebih mudah terjadi. Selanjutnya ada langkah pembuktian kecurangan. Nah, untuk membuktikan bahwa memang terjadi kecurangan, auditor dan penyidik harus melakukan serangkaian langkah pemeriksaan yang terstruktur. Langkah pertamanya itu
itu menelusuri seluruh dokumen biaya docking, auditor akan membandingkan antara subsidi yang diterima dengan bukti pembayaran kegelangan kapal. Jika adanya perbedaan, itu bisa menjadi bukti yang kuat. Langkah kedua adalah mengumpulkan keterangan dari staf kapal yang menjadi korban pungutan liar, bukti berupa catatan, pesan WhatsApp, atau rekaman yang bisa menjadi bukti yang sangat penting. Dan yang ketiga, auditor itu perlu memeriksa dokumen kontrak dan rekening perusahaan. Tujuannya untuk memastikan apakah fee kontrak itu benar-benar masuk atau sengaja tidak dicatat. Langkah berikutnya adalah menganalisis dokumen yang ada di ruang direktur utama untuk melihat kemungkinan keterlibatan dalam transaksi yang mencurigakan. Dan yang terakhir, auditor juga harus melakukan konfirmasi kepada pihak luar seperti Satker Perhubungan Darat dan galangan kapal untuk mencocokkan data. Nah, jika data internal dan eksternalnya tidak cocok, maka indikasi kecurangannya itu semakin jelas. Kerugian dan pihak yang bertanggung jawab. Nah, dari tindakan-tindakan kecurangan ini, perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Yang pertama, adanya kerugian sebesar Rp234.500.000 karena perusahaan harus membayar biaya docking yang seharusnya sudah ditanggung oleh subsidi. Yang kedua, perusahaan kehilangan pendapatan sekitar 3 juta per hari akibat pungutan liar. Nah, jika pungutan liarnya ini terus berlangsung selama 1 bulan saja, kerugiannya itu bisa mencapai 90 juta rupiah. Dan ini bisa jauh lebih besar jika pungutan liar ini terjadi bertahun-tahun. Yang ketiga, fee kontrak sebesar 10% yang hilang juga merugikan perusahaan karena pendapatan yang seharusnya masuk justru tidak pernah tercatat. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah direktur utama karena dia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Selain itu, Budi sebagai pengawas kapal juga bertanggung jawab atas tindakan pungutan liarnya. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Nah, dalam kasus seperti ini, auditor memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Pertama, auditor harus merencanakan audit dengan baik, terutama pada area yang memiliki risiko tinggi seperti pengeluaran docking, pencatatan pendapatan, dan penerimaan fee kontrak. Yang kedua, auditor harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, baik berupa dokumen, wawancara, maupun data transaksi keuangan. Yang ketiga, jika ada indikasi kecurangan, auditor wajib melakukan audit forensik. Audit forensik ini dia jauh lebih detail dan fokus pada menemukan bukti-bukti kecurangan. Dan yang keempat, auditor harus menyusun laporan lengkap yang berisi temuan, nilai kerugian, siapa yang terlibat, dan rekomendasi tindakan. Dan yang paling penting, auditor harus selalu menjaga independensi dan objektivitas dalam proses audit. Auditor ini tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Selanjutnya, ada teori pendukung kerangka berpikir. Ada beberapa teori yang relevan dalam menjelaskan beberapa kecurangan ini bisa terjadi. Teori yang pertama adalah fraud triangle theory, yang menjelaskan bahwa kecurangan ini terjadi karena tiga faktor, adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, dalam kasus ini, kesempatan sangat besar karena kontrol internal perusahaan lemah dan adanya nepotisme. Teori kedua adalah Koso Internal Control Framework. Menurut Koso, kecurangan muncul ketika organisasi memiliki pengawasan yang lemah, tidak mampu mengidentifikasi risiko, dan memiliki kontrol transaksi yang buruk. Nah, semua faktor ini terlihat jelas di BUMD GXZ. Teori ketiga adalah agensi teori, yang menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan manajemen perusahaan. Manajemen bisa menyembunyikan pendapatan atau melakukan pungutan liar karena partisipan tidak mengawasi secara langsung. Jadi kesimpulannya, BUMD GXZ ini mengalami berbagai bentuk kecurangan
yang merugikan perusahaan secara finansial dan merusak integritas organisasi. Nah, kecurangan ini terjadi bukan hanya karena individu yang tidak jujur, tetapi juga karena sistem pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, dan adanya hubungan keluarga yang menyebabkan konflik kepentingan. Perusahaan harus memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan pengawasan, dan melakukan audit secara rutin agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Demikian presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.